Polres Sidrap di bawah pimpinan Kapolres AKBP Dr. Fantri Taherong berhasil membongkar sindikat penipuan daring dengan modus jual beli sepeda motor fiktif atau yang lebih dikenal dengan istilah sobis dalam press release di Pangkajene pada Selasa 14 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Setiawan Sunarto didampingi Kasih Humas AKP Supiadi Umerang, Kanit Tipider Ibtu Mangopo Masyur, dan Kanit Resmob Ibda Junedi Hanapi memberikan keterangan pers. AKP Setiawan mengungkapkan bahwa sindikat ini telah merugikan korban hingga total 200 juta rupiah. Sindikat ini beraksi melalui unggahan di marketplace Facebook menawarkan sepeda motor dengan harga menggiurkan, lengkap dengan foto dan identitas palsu. Jadi untuk press release hari ini adalah kasus penipuan online. Jadi dasarnya itu laporan polisi A garing Romawi 1 garing 01 tahun 2025 garing SPKT garing Polres Sidrap garing Polda Sulsel tanggal 11 Januari 25 yang dilaporkan oleh salah satu anggota kita dari Reskrim. Dasar yang kedua, surat perintah penyidikan nomor SP Sidik garing 04 garing Romawi 1 garing Res titik 2.5 garing 2025 garing Reskrim tanggal 11 Januari 2025. Rekan-rekan, jadi waktu dan tempat kejadian perkara ini pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 5 WITA di salah satu rumah di tengah perkebunan Dusun Padang Pameka, Desa Belawai, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidenden Rapang. Jadi sekali lagi pelaku yang diamankan itu sebanyak 11 orang, semuanya laki-laki. Jadi modus ini bahwa sekitar bulan November 2024 salah satu pelaku berinisial SD telah bekerja sama dengan saudara AT untuk melakukan penipuan dengan cara menawarkan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook. Saudara AT ini berteman kurang lebih dari 20 orang. Jadi menawarkan sepeda motor tersebut di Maxplay atau Messenger dengan cara memposting foto dan identitas motor yang ditawarkan. Apabila ada orang yang melihat postingan penjualan motor tersebut, maka pelaku kemudian chat lewat Messenger, maka saudara AT berteman langsung memberikan nomor WA kepada orang tersebut untuk melakukan komunikasi. Saudara AT ini berteman menyampaikan kepada calon pembeli bahwa sepeda motor yang akan dijual dibayar setelah sepeda motor beserta SNK dan fakturnya diterima atau COD. Sedangkan BPKB akan dikirim setelah dilakukan pelunasan pembayaran, sehingga sepeda motor seharga sepeda motor, namun untuk biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli dan dibayar sebelum sepeda motor dikirim. Pihak pembeli, apabila pihak pembeli menyetujuinya, maka saudara AT berteman menyuruh pihak pembeli mengirim identitasnya dan alamat lengkapnya. Setelah itu, saudara AT berteman menyuruh pihak pembeli membayar biaya pengiriman sebesar 750.000 ke rekening yang telah ditentukan. Setelah pihak pembeli mengirim uang kepada saudara AT berteman dengan bukti slip transfer, maka saudara AT berteman menyerahkan kepada saudara SF untuk melakukan komunikasi dengan pihak pembeli dengan mengaku sebagai petugas jasa pengiriman Indah Logistik Kargo. Kemudian saudara SF
menyampaikan kepada pihak pembeli kalau sepeda motornya sudah berada di jasa pengiriman Indah Logistik Kargo, namun tidak dapat dilakukan pengiriman karena tidak disertakan BPKB dengan alasan nanti bermasalah pada saat pengiriman. Pihak pembeli melakukan lagi komunikasi dengan pihak penjual, dalam hal ini saudara AT berteman. Setelah ada kesepakatan untuk kirim BPKB melalui Indah Logistik Kargo, maka pihak pembeli harus membayar setengah dari harga motor yang dibelinya atau sesuai jumlah yang ditentukan oleh pihak penjual, dalam hal ini saudara AT berteman. Saudara SF selaku petugas jasa pengiriman Indah Logistik Kargo sampaikan kepada pihak pembeli bahwa BPKB telah diterima dari pihak penjual dan akan dikirim bersama motornya ke alamat pembeli. Saudara SF meminta biaya asuransi dan biaya SPJ atau surat perintah jalan kepada pembeli sebanyak 8.700.000 dengan tujuan kalau ada kerusakan sepeda motor dalam proses pengiriman, maka pihak Indah Logistik Kargo yang bertanggung jawab, dan kalau kerusakan berat maka akan diganti sepeda motor yang baru. Sehingga pihak pembeli percaya padahal sepeda motor yang mau dibeli pihak pembeli itu tidak ada atau hanya penipuan dengan tujuan untuk mengambil uang dari pihak pembeli. Dari hasil pemeriksaan barang bukti ditemukan bukti chat dan diduga merupakan para korban penipuan sebanyak 20 orang dengan jumlah kerugian kurang lebih 200 juta rupiah. Dan setelah dihubungi oleh pihak kami, sudah 3 orang yang bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dengan kerugian kurang lebih 50 juta rupiah. Baik rekan-rekan, barang bukti yang sudah diamankan yaitu 23 unit handphone berbagai merek dan tipe, 2 buah BPKB, 1 lembar STNK sepeda motor, 1 lembar faktur sepeda motor, 3 unit sepeda motor beserta kunci kontaknya, 100 lembar plat nomor kendaraan, 1 lembar baju kaos Indah Logistik Kargo, 1 lembar baliho Indah Logistik Kargo, 2 buah contoh paket pengiriman barang, 2 unit monitor komputer, 1 unit printer Canon, uang tunai sejumlah 3 juta rupiah. Untuk teknis pelaksanaannya, penanganannya saya serahkan kepada Bapak Kasareskrim selaku penyidik. Akan saya jelaskan peran masing-masing pelaku. Saudara AT berteman BH, saudara BH, saudara TH, saudara MT, saudara JK, saudara JS, saudara HW, saudara UK, dan saudara YS. Mereka itu berperan sebagai memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada marketplace, kemudian melakukan komunikasi dengan pihak calon pembeli melalui via chat WhatsApp, kemudian meminta kepada pihak pembeli biaya pengiriman dan menerima hasil penipuan yang dilakukan saudara SD. Yang kedua, peran dari saudara SF dan berteman mengaku sebagai petugas atau karyawan jasa pengiriman Indah Logistik Kargo. Kemudian meminta biaya asuransi dan biaya surat perintah jalan kepada pihak pembeli sesuai yang telah ditentukan dan menerima hasil penipuan yang dilakukan saudara BD. Ketiga, saudara YD berperan sama seperti saudara SF melakukan pengeditan BPKB, STNK, dan lain-lain.
dan menerima hasil penipuan yang dilakukan dari saudara SD. Yang keempat, saudara SD dia menyediakan tempat fasilitas yaitu seperti handphone, membuat akun Facebook, kemudian dia membuat rekening dan membiayai para pelaku. Untuk sementara kami masih mengejar bos dari para pelaku yaitu saudara SD. Untuk pasal yang kami sangkakan yaitu pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dan transaksi elektronik, pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kedua, pasal yang kami terapkan pasal 378 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya dan atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian pasal ketiga, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang dimana bunyinya dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.